Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap pengasuh, kepala sekolah dan Bapak Ibu guru SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, yang sangat Ibu sayangi para siswa-siswi putra-putri SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah SWT. Dalam kesempatan ini kita dapat bertatap muka meskipun hanya melalui tatap muka virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Anak-anakku yang Ibu sayangi, perkenalkan, saya adalah pengawas untuk SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Dalam kesempatan ini, yang pertama, Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan SMP IT Boarding School Cilacap. Meskipun dalam suasana pandemi COVID, kalian insya Allah tetap dapat melalui masa-masa pengenalan lingkungan bagi siswa baru dengan tidak ada halangan suatu apa. Anak-anakku semua, sebagai siswa baru di SMP IT Boarding School Buah Hati Cilacap, mestinya kalian sudah mengetahui serba sedikit tentang apa dan bagaimana sekolah yang kalian pilih. Untuk itu Ibu ucapkan selamat karena kalian telah memilih sekolah yang tepat untuk masa depan kalian, tidak hanya untuk dunia kalian, juga insya Allah untuk akhirat kalian. Anak-anakku semua, di dalam masa MPLS ini, masa pengenalan lingkungan sekolah, memang seharusnya kalian hari ini sudah bisa bertemu muka dengan teman-teman baru kalian, dengan Bapak Ibu guru kalian, dengan kakak-kakak kelas kalian, dan dengan segenap warga SMP IT Boarding School Buah Hati Cilacap. Namun karena situasi pandemi COVID yang belum berakhir untuk negeri kita tercinta ini, khususnya juga untuk Kabupaten Cilacap, maka kegiatan MPLS dilaksanakan secara virtual. Untuk itu, kalian, Ibu berharap kalian dapat mengikutinya, menyimak dengan bersungguh-sungguh, sehingga meskipun tidak secara langsung, secara nyata kalian bertemu dengan teman-teman kalian, tapi kalian juga bisa mengenalnya. Meskipun tidak secara langsung kalian bertemu dengan Bapak Ibu guru kalian, kalian juga bisa mampu mengenalinya dengan baik. Begitu juga siapa nanti yang menjadi wali kelas kalian, kepala sekolah kalian, kemudian para staf di tata usaha, kalian mungkin bisa juga nanti mengenalnya meskipun sementara hanya melalui pengenalan di dunia maya. Tapi
Ibu berharap itu semua tidak mengurangi makna dari pengenalan kalian terhadap lingkungan sekolah kalian. Terutama sekali adalah tentang bagaimana kurikulum di SMP IT Buah Hati Boarding School ini diberlakukan. Bagaimana nanti kalian cara belajarnya, kemudian target apa yang harus kalian raih selama mengikuti pembelajaran di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini, insya Allah nanti akan disampaikan secara gamblang, secara jelas oleh Bapak Ibu guru kalian atau mungkin oleh Ibu Kepala Sekolah. Anak-anakku semua yang Ibu sayangi, selanjutnya Ibu berharap bahwa kalian bisa segera menyesuaikan diri dengan peraturan, tata tertib, dan segala sesuatu yang dipersyaratkan di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Apa yang menjadi tugas kewajiban kalian bisa kalian lakukan dengan semaksimal mungkin. Kemudian apa yang harus kalian kerjakan, apa yang harus kalian setorkan atau upload atau serahkan, segera bisa juga kalian menyesuaikan dengan segala sesuatu yang nantinya akan dikemas oleh para pembimbing kalian, Bapak Ibu guru kalian. Semuanya itu mestinya sudah dirancang sedemikian rupa untuk membentuk sikap, mental, perilaku, dan pengetahuan maupun keterampilan kalian sehingga sesuai dengan yang diharapkan. Dalam masa pandemi ini, mungkin pembelajaran kalian pun nanti juga dilakukan secara virtual. Untuk itu, kalian bisa mulai bersiap-siap atau bahkan ada yang sudah siap ya, untuk bisa mengikuti semua ketentuan agar pembelajaran virtual itu dapat terlaksana dengan lancar dan hasilnya bisa memuaskan semua pihak. Akhirnya Ibu berharap bahwa kalian dapat belajar bersungguh-sungguh, dapat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua kalian, guru-guru kalian, dan juga harapan kalian sendiri untuk masa depan kalian dapat kalian wujudkan melalui SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini. Karena langkah awal menjadi sesuatu yang sangat menentukan untuk masa depan kalian di kemudian hari. Kalau di langkah-langkah awal kalian salah memilih, salah melangkah, akan berat bagi masa depan kalian untuk selanjutnya. Namun insya Allah dengan memilih SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini, kalian sudah menjatuhkan pilihan yang tepat, karena nanti kalian akan dididik, digembleng tidak hanya di dalam masalah pengetahuan, keterampilan untuk bekal kalian hidup di masa depan, tapi juga akan dididik, digembleng dalam urusan mental spiritual, artinya dalam bekal kita untuk hidup kita yang abadi di akhirat nanti. Insya Allah
Ibu yakin kalian anak-anak pilihan, anak-anak yang mampu untuk menyikapi masa depan dengan sangat bijaksana. Allah memudahkan jalan kalian untuk meraih cita-cita kalian. Selamat mengikuti MPLS, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Niatkanlah ibadah, niatkanlah dengan penuh keikhlasan menuntut ilmu di dalam hidup kalian untuk masa depan kalian. Demikian sambutan dari Ibu, mudah-mudahan bisa memotivasi kalian untuk meraih masa depan yang lebih baik. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Armedianto Dwi Wibowo. Di sini selaku Ketua Komite SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, dan alamat saya di Jalan Raya Selarang, Kecamatan Kesugihan. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat datang pada peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 yang menurut perhitungan kami berjumlah 47 peserta didik. Alhamdulillah, di tahun ajaran baru ini kita menempati gedung baru yang berlokasi di Desa Kreong, Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara. Yang tadinya gedung lama itu bergandengan dengan SDIT Buah Hati. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menempati gedung yang bagus, dan di sini kita semua akan menempati bersama-sama, baik murid yang lama maupun yang murid yang baru. Untuk para orang tua wali murid, kami ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Untuk tahun ajaran 2020-2021 ini, kita mengalami masa krisis, yaitu kita mengalami masa pandemi corona, dan di sini mengubah cara didik kita yang tadinya bertatap muka sekarang adalah melalui online atau daring. Memang banyak kendala untuk pembelajaran seperti ini, tetapi kita harus mengikuti protokol daripada pemerintah pusat. Demikian juga SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap memenuhi apa yang menjadi persyaratan sebagai sekolah SMP IT, yang dia harus menunda cara pembelajarannya yang tadinya tatap muka kemudian diganti menjadi online. Karena apa? Karena dengan adanya pembelajaran online, kita bisa mencegah terjadinya wabah itu menyebar di antara murid-murid didik baru dan murid-murid didik lama, sehingga anak-anak kita menjadikan anak-anak yang sehat. Setelah SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap mengikuti protokol daripada pemerintah, yaitu menghindari tatap muka dalam pembelajaran, itu ada beberapa kebaikannya. Kita kasih contoh bahwa ada beberapa pondok pesantren yang telah melakukan tatap muka dalam pembelajaran tahun 2020-2021. Mereka tak tanpa sengaja memasukkan virus corona, karena ketika dalam suatu berita bapaknya terpapar virus corona, kemudian si anak itu tidak terpapar virus corona dan dia itu membawa dan kemudian masuk ke pesantren, ternyata di sana dia membawa virus corona walaupun dia sudah dikarantina 14 hari dan dia sudah mendapatkan negatif daripada corona, tetapi ternyata dia adalah pembawa daripada virus corona, sehingga mengakibatkan beberapa murid dari pondok pesantren itu terkena paparan COVID.
Nah, ada juga di beberapa negara ya, seperti Korea, Jepang, Cina, mereka telah melakukan pembelajaran secara tatap muka selama beberapa minggu, tapi terakhir kemudian beritanya bahwa mereka menutup sekolahan tersebut karena ternyata anak-anak kita rentan dengan paparan virus corona tersebut. Demikianlah kenapa SMP IT Buah Hati mengambil protokol sesuai dengan pemerintah. Kami sarankan kepada Bapak dan Ibu yang kami hormati untuk selalu mengikuti daripada apa yang menjadikan pemerintah, supaya kita tetap sehat dan tetap bisa belajar dengan baik anak kita. Baiklah, ada beberapa tips bagaimana menyikapi pembelajaran secara online ini. Satu, usahakan anak kita mempunyai waktu-waktu yang ditentukan, seperti pada waktu kita seperti akan sekolah tatap muka. Pertama, bangun pagi sesuai dengan jadwal subuh, kemudian mandi dan persiapan berikutnya yaitu makan dan dengan baju yang rapi. Ketika jam 8 ada tatap muka, ada online, pelajaran online, dia siap di ruang belajar dengan segala peralatan seperti laptop atau gadget, sehingga pastikan di rumah Anda itu terdapat kuota yang banyak, kemudian ada wifi, internet, sehingga ketika pembelajaran online tidak ada kendala seperti macet atau seperti kehabisan kuota atau tidak ada wifi, sehingga anak-anak tidak menimbulkan depresi atau menimbulkan rasa jengkel karena tidak ada kuota. Pastikan kita sebagai orang tua untuk memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian anak-anak diusahakan hadir tepat waktu. Ketika sekolah mengadakan pembelajaran online di jam 8, anak-anak tepat waktu di jam 8. Kemudian istirahat 1 jam, kemudian istirahat, atau kemudian berikutnya ada murojaah, atau kemudian sholat duhur, sholat asar, sampai di maghrib, kemudian isya, di isya ada lagi kultum atau apa. Usahakan anak-anak untuk mengikuti itu secara disiplin. Karena apa? Ketika anak-anak kita tidak mengikuti acara-acara itu tiap hari, walaupun itu membosankan, mereka akan kehilangan waktu, kehilangan standar waktu sekolah. Jadi seakan-akan hari itu seperti tidak ada hari sekolah, semuanya sama, tidak ada Minggu, tidak ada Senin, tidak ada Jumat. Jadi harus ada waktu-waktu penanda bahwa kita pada saat itu sedang belajar online. Itu harus disiplin, dan kita sebagai orang tua harus selalu mengarahkan anak seperti itu, walaupun dengan sedikit agak omelan atau sedikit agak keras, tapi tidak melalui fisik. Yang jelas kita sebagai orang tua bertanggung jawab penuh waktu ada pembelajaran online ini. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahwa sekolah impian kita, sekolah SMP IT Buah Hati Boarding School, peduli tentang pembelajaran online ini. Kemudian sekolah mengambil keputusan yaitu memfasilitasi pembelian kuota 50.000 di awal sebagai tanda bahwa kita mulai mengadakan sekolah online, yaitu 50.000 hanya sekali aja, untuk supaya memastikan bahwa kita benar-benar akan mengikuti pelajaran online. Kemudian informasi berikutnya adalah tentang SPP. SPP tetap dibayarkan sesuai dengan surat edaran yang telah disampaikan oleh sekolahan. Tentang SPP itu akan ada surat edaran dari sekolahan ke Bapak Ibu wali murid semua. Terus kemudian informasi yang ketiga adalah untuk iuran uang komite itu dibayarkan setahun sekali, yaitu 150.000. Adapun uang komite itu kita rencanakan untuk pembelian mesin cuci sebagai fasilitas anak-anak kita ketika mereka kesulitan dalam mencuci baju-baju mereka, karena dulu waktu di gedung yang lama tidak ada mesin cuci. Akhirnya kemudian komite mengambil inisiatif bahwa akan diadakan
fasilitas mesin cuci untuk asrama ikhwan dan asrama akhwat. Itu pun akan ada pembelian beberapa mesin cuci, mungkin bisa 3 atau 4 mesin cuci. Demikian sambutan kami dari sebagai Ketua Komite SMPIT Buah Hati Boarding School. Apabila ada kata-kata atau tutur kata yang tidak berkenan, baik disengaja atau tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan nikmat dan karunia kepada kita. Salam sholawat senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan pengikutnya yang selalu istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Ibu Pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan Honsa beserta staf pengurus Yayasan Honsa, yang kami hormati Ketua Komite SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap, Bapak Ibu Guru serta staf karyawan SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap, serta orang tua, wali murid dan anak-anakku yang Bu Sulis banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu pada program Virtual School Orientation Program SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap tahun pelajaran 2020-2021. Pada tahun ini cukup berbeda, kita melakukan kegiatan untuk memulai di tahun ajaran yang baru ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsir kami sampaikan kepada orang tua wali peserta didik kelas 7 yang telah mempercayakan dan mengamanahkan putra-putrinya untuk kami didik, untuk kami bimbing di sekolah ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua peserta didik kelas 8 yang telah membersamai putra-putrinya selama pembelajaran di masa pandemi ini. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami mewakili pihak sekolah menyampaikan beberapa terkait dengan kegiatan dan program yang ada di SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap. Alhamdulillah, SMPIT ini berdiri di tahun 2019 dan saat ini jumlah muridnya sekitar 76 peserta didik yang terdiri dari kelas 7 dan kelas 8. Dan sekolah kami beralamat di Jalan Satria, RT 01, RW 10, Kelurahan Tritih Kulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Dan pada tahun ini pula kami alhamdulillah sudah menempati gedung dan sekolah yang baru di area yang terdapat di wilayah Kreong. Pada kesempatan kali ini pula kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu serta anak-anakku sekalian bahwa tahun ajaran ini begitu unik, begitu berbeda, dan semoga senantiasa diberikan kesabaran dan semoga Allah senantiasa memberikan kita selalu kesehatan, dan kita berdoa semoga pandemi ini segera usai. Pastinya banyak orang tua yang menginginkan putra-putrinya kembali ke sekolah saat ini karena sudah terlalu lama berada di rumah. Tetapi demikian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan untuk tahun pelajaran 2020-2021, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Pastinya membutuhkan kesabaran, sinergisitas antara sekolah dan orang tua supaya tercipta pembelajaran yang ideal. Pasti banyak plus minus
yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Mari bersama Bapak Ibu kita bersinergi untuk bisa menciptakan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, kondisi pembelajaran yang senantiasa meningkatkan kapasitas putra-putri kita, meningkatkan iman dan takwa, serta mencerdaskan life skill masing-masing selama di masa pandemi ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini perkenankan kami ingin menyampaikan terkait dengan konsep pendidikan di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap yang menjadi satu hal mutlak agar Bapak Ibu sekalian memahami bagaimana putra-putri Bapak Ibu untuk belajar di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Yang pertama, kita harus senantiasa dan bisa memahami kondisi tantangan dunia pendidikan yang saat ini mau tidak mau para orang tua harus bisa memberikan arahan, memberikan motivasi agar anak-anak dapat memanfaatkan apa yang ada di genggaman mereka itu menjadi suatu hal yang bermanfaat. Dan saat ini mau tidak mau kondisi pandemi mengharuskan anak-anak kita untuk bisa bercengkrama dengan gadget. Sehingga tantangan dunia pendidikan saat ini menjadi suatu hal yang menjadi keharusan dan harus kita bisa senantiasa berteman ya, sehingga tidak ada alasan untuk anak-anak tidak mempelajari ilmu teknologi. Baik, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, perkenankan kami mulai dari konsep dan model kurikulum SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap, yang dimana konsep ini ada dalam kurikulum nasional dan kurikulum jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia. Apa itu sekolah Islam terpadu? Dalam hal ini, Bapak Ibu serta anak-anak sekalian harus memahami bahwa sekolah Islam terpadu adalah sekolah Islam yang diselenggarakan dengan memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal serta kooperatif antara guru dan orang tua serta masyarakat. Dalam hal ini kami menyampaikan sekali lagi bahwa sekolah Islam terpadu adalah sekolah yang dimana kita memadukan integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum, adanya pendekatan pembelajaran, serta pelibatan yang kooperatif antara guru dan orang tua. Dan ini Bapak Ibu, pedoman Bapak Ibu guru di sekolah dalam melakukan pembelajaran di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap. Standar mutu kekhasan sekolah Islam terpadu. Pada kali ini kami ingin menyampaikan bahwa kurikulum kami yang dibuat berdasarkan dari sesuai dengan landasan dan tujuan, isi bahan, cara dan evaluasi telah kami tuangkan juga di situ. Ada SKL, standar kompetensi lulusan, muatan materi, prinsip dan model, serta penilaian dan pemantauan. Kami perlu menginformasikan Bapak Ibu bahwa strategi internalisasi nilai keislaman di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap yaitu mengaitkan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang sesuai, meneladani sunnah Rasul, menghadirkan kisah di zaman Rasul atau sahabat, mengambil ibroh dari materi yang diajarkan, mengaitkan dengan kondisi dunia Islam yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan merujuk pada standar isi. Adapun lingkup muatan kurikulum Sekolah Islam Terpadu yang ada di SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini meliputi yang pertama, kurikulum nasional, dan kami sudah menggunakan kurikulum 2013, yang dimana kita ada penambahan kurikulum yang tidak ada di kurikulum nasional. Dan kita mengembangkan yang ada pada kurikulum nasional namun diperluas dan diperdalam oleh JSIT Indonesia. Landasan dan tujuan pendidikan SMP IT Buah Hati. Konsep pendidikan kami, landasan ideologinya jelas, Al-Quran. Kemudian tujuan pendidikan nasional kita berdasarkan sistem pendidikan nasional, Undang-Undang Sisdiknas tahun nomor 20 tahun 2003, serta konsep pendidikan Islam yang telah diawali oleh para ilmuwan terdahulu, dan di mana konsep pendidikan SIT nantinya akan menjadikan
lembaga pendidikan yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mampu merekonstruksi dirinya secara luas sehingga mampu membangun dirinya, keluarga, masyarakat sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya soleh, menjadi pemimpin yang soleh, sukses dunia dan akhirat insya Allah. Dan Bapak Ibu perlu kita pahami potensi peserta didik telah Allah tuliskan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 78 bahwa dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Inilah Bapak Ibu dasar kami para Bapak Ibu guru dalam memberikan pelajaran, dalam memberikan penilaian kepada peserta didik. Kami harus mengklasifikasikan potensi peserta didik yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Dan tidak lupa Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita dan kita tidak diperbolehkan untuk meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Ya, tidak hanya yang kita khawatirkan masalah kesejahteraannya, tetapi jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam kondisi yang lemah. Dan ini adalah tugas kita sebagai orang tua serta kami Bapak Ibu guru yang senantiasa berusaha untuk membimbing. Selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan bagaimana proses penilaian Bapak Ibu guru di SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap. Yang pertama adalah konsep pengetahuan yang dinilai adalah terkait bagaimana membaca, hafal, paham Al-Quran, berwawasan luas, dan menguasai akademik. Kemudian dari sisi keterampilan, sehat dan bugar, entrepreneurnya, life skill-nya, terampil dan mandiri, bagaimana dengan sikapnya, berakhlak mulia, pribadi yang matang, bersungguh-sungguh, dan disiplin, dan di mana semuanya ini dalam lingkup kebangsaan dan dalam nilai religius, sehingga memiliki akidah yang lurus, ibadah yang benar. Disinilah dari seluruh aspek ini akan menjadi core value kami di SMPIT Buah Hati Boarding School Cilacap bahwa kompetensi lulusan peserta didik dari sini adalah memiliki sekian banyak kompetensi. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan kembali slide yang kami share bagaimana antara konfigurasi dan inaugurasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, kebangsaan, dan religius. Kemudian kami memiliki beberapa standar kompetensi lulusan untuk peserta didik di SMPIT Buah Hati Boarding School dan Cilacap. Yang pertama adalah akidah yang lurus, ibadah yang benar, akhlak mulia, memahami Al-Quran, mandiri, wawasan luas, terampil. Di mana standar kompetensi lulusan sekolah Islam terpadu ini dimiliki oleh seluruh sekolah Islam terpadu di Indonesia. Sehingga dimanapun keberadaan putra-putri kita, dimanapun untuk sekolahnya, SIT itu memiliki standar kompetensi lulusan yang sama. Baik, ini standar mutu SIT yang perlu diperhatikan juga Bapak Ibu bahwa standar mutu kami mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau 8 SNP yang kemudian kita tambahkan 3 standar ya yang saling berkaitan erat dengan kekhasan SIT dan jadilah semua ini menjadi 11 standar mutu kekhasan SIT. Dan ini menjadi prasyarat kami dalam melakukan akreditasi serta lisensi jaringan sekolah Islam terpadu. Bapak Ibu perlu kami sampaikan apa saja muatan pelajaran di SMPIT Buah Hati yang dalam tahun pelajaran 2020-2021 ini anak-anak akan mendapatkan berbagai macam mata pelajaran dan nanti akan dijelaskan lebih rigid oleh Wakil Kurikulum. Dan kami ingin memasukkan mata pelajaran khas SIT. Tahsin Tahfidz Al-Quran 10 jam per pekan ya. 10 jam pertemuan per pekan. Kemudian ada Bina Pribadi Islam 2 jam. Kemudian Bahasa Arab 3. Kemudian Pramuka 2.
Ini adalah muatan kekhasan SIT di mana kita padukan dengan kurikulum nasional. Dan selanjutnya, adapun untuk roster atau jadwal pelajaran selama pandemi ini, kami sudah mengaturnya Bapak Ibu, di mana harapannya selama pembelajaran daring ini, roster ini menjadi peluang bagi guru, terutama bagi kami untuk melakukan pembinaan dan pembiasaan, dan tidak hanya pembelajaran secara daring, tetapi momen ketika awal pagi menjelang usai pembelajaran, istirahat itu dioptimalkan untuk pembinaan dan pembiasaan. Sehingga harapan kami pasca nanti tanggal 13 Juli 2020 setelah mengikuti kegiatan pengenalan, harapannya roster ini bisa dilaksanakan untuk kesuksesan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Dan pastinya kami telah membuat SOP supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Ini gambarannya Bapak Ibu, pelaksanaan roster pembelajaran daring SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap di tahun pelajaran 2020-2021. Kegiatan pembelajaran daring kita mulai dari jam 7 sampai dengan jam 13. Harapannya kami mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk peserta didik di rumah untuk bisa difasilitasi begitu, dan insya Allah untuk pembelajaran daring ini kami tidak 100% setiap hari anak-anak untuk memegang gadgetnya seperti itu, dan nanti akan ada SOP-nya. Paling tidak dari orang tua kami mohon kerjasamanya untuk bisa memfasilitasi peserta didik supaya pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik. Setelah dari pukul 13, lanjut sampai pukul 15, ini adalah life skill dan pembiasaan asrama, dan ini dilakukan secara mandiri oleh anak-anak di rumah dan bisa dibantu oleh orang tua juga jika memang kondisi Bapak Ibu ada yang sudah di rumah pulang bekerja atau ada yang stay di rumah saja. Ya. Ini kami ingin menjelaskan Bapak Ibu mengapa di awal pembelajaran kami ada yang namanya majelis pagi begitu. Harapannya ketika dengan adanya majelis pagi ini akan terbiasa untuk mengkondisikan peserta didik begitu. Bagaimana nanti kegiatan majelis pagi ini akan diawali oleh wali kelas untuk bisa memantau kegiatan anak-anak dari ibadah yaumiyah, kemudian murojaah, dan memberikan motivasi harian. Kemudian kita beralih pada pembiasaan, gitu. Kami menginginkan Bapak Ibu bahwa selama pandemi ini, walaupun kegiatan belajar mengajar di rumah saja, tetapi kami berharap pembiasaan yang akan kami berikan SOP-nya dapat menjadi sesuatu yang menjadi biasa, karena sesuatu yang secara sengaja dilakukan berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan, inilah menjadi core value kami di pembelajaran daring tahun ini. Dan harapannya pada pembiasaan ini kami juga mohon kerjasama kepada Bapak Ibu di rumah. Baik, untuk selanjutnya yaitu terkait dengan definisi adab Islami, bagaimana anak-anak bisa menerapkan definisi ini, adab Islami ini bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana adabnya ketika berkomunikasi, bagaimana adabnya ketika ingin memulai pembelajaran daring, bagaimana adabnya ketika berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru atau ketika ada pertanyaan terkait dengan mata pelajaran. Dan insya Allah akan disampaikan oleh tim humas kami dalam komunikasi selama pembelajaran daring. Bina pribadi Islam, ya, ini yang menjadi suatu hal core value tersendiri untuk kami, dan kami rumuskan semuanya turunan dari 7 standar kompetensi lulusan. Kemudian tahsid dan tahfidz. Bapak Ibu dirahmati Allah, dengan 10 jam pelajaran per pekan ini kami mentargetkan anak-anak bisa menyelesaikan hafal 6 juz Al-Quran dan mutkin 2 juz. Sehingga program kami akan mengawali nanti pasca masa pengenalan adalah matrikulasi. Ya, kami mohon kerjasamanya selama hampir
3 bulan ke depan, anak-anak akan mengikuti matrikulasi terkait dengan Al-Quran, sehingga kami bisa mengklasifikasikan potensi peserta didik. Apakah mampu untuk melanjutkan atau mengulang seperti itu, supaya kita bisa menyelesaikan untuk mungkin 2 juz di awal pertemuan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan juga kami ingin menyampaikan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang mungkin saat ini banyak sekali orang tua yang menginginkan putra-putrinya segera kembali ke sekolah. Dan karenanya sudah cukup lama semenjak tanggal 16 Maret hingga saat ini anak-anak harus di rumah, dan mau tidak mau Bapak Ibu, kami pun pihak sekolah harus mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Yang pertama terkait dengan konsep merdeka belajar, ya. Ini yang menjadi salah satu konsepnya dari Mas Menteri kita, bagaimana merdeka belajar core value-nya adalah bukan lagi menghafal dan teoritik. Ini yang menjadi hal yang perlu kita pahami bersama dan akan kita include-kan dalam proses pembelajaran selama pandemi. Bagaimana hikmah COVID-19 ini mampu secara psikologis berpengaruh terhadap putra-putri dan mungkin juga terhadap Bapak Ibu, dan disinilah kita perlu kreativitas, kita perlu inovasi, bahkan merekayasa lingkungan sosial kita dalam kondisi hidup secara normal, ya, dan bagaimana tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Kebijakan tahun pelajaran ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan yang pertama bahwa melanjutkan pembelajaran jarak jauh pada tahun pelajaran 2020-2021 yang dimulai tanggal 13 Juli 2020 dan menjamin keberlangsungan pendidikan dengan meningkatkan kesiapan guru, peserta didik, dukungan perangkat serta sumber daya lainnya dalam pembelajaran jarak jauh. Serta yang ketiga, keselamatan dan kesehatan warga sekolah menjadi hal yang utama. Dan adapun kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, tahapan pelaksanaan daring dibagi menjadi 3. Tahap pertama bulan Juli sampai dengan Agustus 2020. Kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, semoga nanti akhir Agustus kondisi perkembangan COVID-19 ini mengalami penurunan dan Kabupaten Cilacap dinyatakan sebagai zona hijau, ya. Tetapi jika akhir Agustus 2020 wilayah kita belum bisa ditetapkan sebagai zona hijau, maka akan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan daring di yang kedua dan seterusnya. Tahap keduanya September sampai dengan Oktober 2020, tahap ketiganya November sampai dengan Desember 2020. Dan kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu, semoga di tahap pertama saja kita bisa melaksanakan pembelajaran daring, dan semoga Allah SWT segera mengangkat pandemi ini dari muka bumi dan kita bisa bertatap muka dengan anak-anak sekalian. Kemudian kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap bahwa sama, karena kebijakan itu, regulasi itu selalu berkesinambungan Bapak Ibu, bahwa tahun ajaran baru kita mulai tanggal 13 Juli 2020 dan pelaksanaannya tetap dengan menggunakan daring atau moda jarak jauh. Masa pengenalan sekolah baik sarpras, pendidik, tenaga kependidikan dan kurikulum dilaksanakan secara virtual seperti saat ini yang sedang Bapak Ibu serta anak-anak laksanakan, mengikuti kegiatan pengenalan sekolah secara virtual. Bagaimana tujuan new normal pembelajaran kali ini? Begitu, semuanya berdampak, semuanya ada efeknya, dan paling tidak kita di sini harus mau mengetahui dan memahami kondisi ini, begitu. Dimana kondisi wilayah Indonesia kita cukup beragam, apalagi peserta didik SMP Buah Hati Boarding School Cilacap untuk tahun ini ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Palembang, sehingga tidak memungkinkan untuk saat ini kita melakukan pembelajaran secara tatap muka. Dan ini Bapak Ibu, pembelajaran masa pandemi juga sudah ada regulasinya, surat edaran dari pemerintah, dan mau tidak mau kondisi saat ini kita harus bersabar dan kita masih
harus bersyukur karena anak-anak masih bisa menikmati pendidikan di masa pandemi ini. Bagaimana kita pihak sekolah sudah menyiapkan kurikulum dan sistemnya supaya anak-anak nyaman untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Demikian yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Semoga informasi terkait dengan kurikulum SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap ini memberikan sedikit wacana dan gambaran bagaimana pembelajaran peserta didik ke depannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia, Ibu sampaikan selamat menyaksikan dan mengikuti kegiatan virtual School Orientation Program SMP IT Buah Hati Boarding School Cilacap dari tanggal 13 Juli sampai dengan 16 Juli 2020. Semoga melalui acara ini anak-anak serta Bapak Ibu sekalian dapat memahami bagaimana persiapan untuk pembelajaran di tahun ajaran 2020-2021. Demikian bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.